Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mohon maaf pagi ini Pak Widi memakai kaos karena ini hari Jumat, waktunya untuk berolahraga. Namun sebelum berolahraga Pak Widi ingin menyapa anak-anak dulu sekaligus memberikan sedikit materi yang kemarin hanya Pak Widi berikan catatannya di classroom. Mungkin juga anak-anak kurang jelas membacanya atau ada hal yang kurang dimengerti, maka hari ini Pak Widi akan menerangkan secara virtual. Ya, nanti kalau masih ada pertanyaan juga, anak-anak silahkan tanya melalui komentar di classroom ataupun japri WA kepada Pak Widi. Nah, yang akan Pak Widi terangkan pagi ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, seperti yang kita ketahui, generatif itu ya kemarin apa? Perkembangbiakan dengan melalui proses perkawinan. Jadi tidak hanya binatang saja yang melakukan proses perkawinan, namun tumbuhan pun mengalami atau melalui proses perkawinan. Nah, sebenarnya Pak Widi ada contoh ya, bunga. Apa sih kaitannya Pak sama bunga? Bunga kembang ya. Pak Widi ngambil contohnya bunga kecil sekali karena di sekitar sini kok tidak ada bunga yang besar ya. Kalau anak-anak amati bunga, selain bunga Pak Widi juga membawa buah. Nah, sebenarnya buah ini adalah apa ya? Bagian dari proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif karena di dalam buah ini terdapat biji. Nah, biji ini yang nantinya akan berkembang biak menjadi individu baru, ya, tumbuh menjadi individu baru atau menjadi tanaman baru. Ya, contoh pada cabai. Nah, cabai ini nanti kalau busuk akan jatuh ke tanah, nanti bijinya ini terkena air hujan, terkena sinar matahari, itu akan tumbuh. Jadi sebenarnya buah ini, tujuan utama buah untuk tumbuhan itu adalah bagian dari proses perkembangbiakan. Nah, namun manusia juga memanfaatkan buah-buah tersebut untuk dikonsumsi sebagai bahan makanan. Nah, maka dari itu kalau kita masih tetap menginginkan ada makanan, ya, ada bahan-bahan makanan, maka kita juga harus melestarikan tumbuhan, menanam kembali tumbuhan setelah kita menggunakannya, tumbuhan apapun itu, karena tumbuhan ini merupakan hal terpenting, salah satu hal terpenting untuk kehidupan selain air, oksigen, dan sinar matahari. Oke, baik, saya teruskan. Lalu bagaimana proses perkawinannya? Nah, perkawinan pada tumbuhan ini berlangsung di bagian tumbuhan yaitu bunga. Ya, yang kita ketahui, maaf Pak Widi tidak menyiapkan PowerPoint. Ya, nah, bunga. Nah, bunga ini memiliki bagian-bagian ya, yaitu diantaranya ada, anak-anak bisa baca di classroom, ada tangkai bunga, ya, ada juga dasar bunga, ada kelopak bunga. Kelopak bunga itu tempat untuk bunga itu meletakkan bagian-bagiannya. Nah, kelopak. Nah, ini tangkai bunga, kelopak, dasar bunga itu bagian bawahnya ini. Kemudian ada mahkota. Nah, mahkota ini memiliki fungsi untuk mempercantik bunga agar menarik serangga
untuk membantu proses penyerbukan. Nah, nanti gimana prosesnya nanti kita bahas. Nah, kemudian ada benang sari ya. Benang sari ini merupakan sel kelamin jantan bagi bunga. Kemudian ada kepala putik dan tangkai putik, yang mana putik ini adalah sel betina, sel kelamin betina pada bunga. Kemudian ada bakal buah atau bakal biji. Nah, prosesnya seperti apa ya? Di tangkai sari ini terdapat serbuk-serbuk sari pada benang sari. Nah, serbuk sari ini akan masuk ke kepala putik. Nah, kepala putik ini akan sebentar, ada gangguan, saya cut dulu. Ada suara-suara lain. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi sampai mana tadi Pak Widi? Sampai pada proses serbuk sari masuk ke kepala putik. Nah, masuknya serbuk sari ke kepala putik itu dibantu oleh serangga. Bisa kupu-kupu, bisa lebah. Nah, di sini peran mahkota tadi sangat penting sekali. Kita ketahui mahkota bunga ini memiliki warna-warna yang menarik ya, warna-warna yang indah. Bahkan manusia pun senang dengan bunga karena memiliki warna-warna mahkota yang menarik ya, berwarna-warni. Ada bunga berwarna kuning, ada bunga berwarna merah, ungu, putih, merah muda lah. Ini menarik minat bagi serangga ya, untuk datang. Kecuali itu bunga juga memiliki nektar. Ya, nektar sendiri ini adalah sebuah sari-sari yang dijadikan makanan oleh kupu-kupu dan kumbang. Nah, kumbang ini akan datang, kemudian mereka akan hinggap di bunga. Nah, hinggapnya tadi tidak sengaja kaki-kaki dari hewan ini akan menyentuh serbuk sari dan menempelkan di kepala putik. Nah, kemudian serbuk sari tadi masuk melalui tangkai sari ya, masuk ke dasar bunga, yang mana di dasar bunga nanti serbuk sari akan bertemu dengan putik ya. Kemudian akan terjadilah pembuahan. Nah, proses pembuahan terjadi dan akhirnya mahkotanya akan rontok. Nah, disitulah terbentuk buah. Ya, terbentuklah buah. Pada bakal biji terbentuklah buah. Seiring berjalannya waktu tumbuhlah buah. Buah mangga, buah jambu. Di sini Pak Widi membawa contoh cabai. Ini Pak Widi di kebun ini ya, di kebun. Nah, ini karena di rumah istri Pak Widi juga sedang mengajar, nanti suaranya nanti tabrakan, maka Pak Widi ini di kebun. Nah, kebetulan di sini ada cabai ya. Nah, cabai ini nanti setelah tua akan rontok. Nah, rontok, membusuk, dan bijinya akan jatuh ke tanah, terkena air dan sinar matahari, maka akan tumbuh individu baru. Lah, itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, sampai di sini anak-anak paham. Kalau ada yang belum dipahami nanti bisa kirimkan pertanyaan melalui WA. Kita lanjutkan untuk penyerbukan. Ini jika didasarkan dari asal serbuk sarinya, penyerbukan ini dibedakan menjadi 4 ya, yaitu ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, dan ada penyerbukan dastar. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berdasarkan maksud saya yang berasal dari bunga itu sendiri ya. Jadi serbuk sari bunga itu sendiri akan jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri ya. Maka hal tersebut
disebut dengan penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga adalah terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain namun masih dalam satu pohon ya. Di dalam satu pohon ada dua bunga. Nah, di dua bunga atau lebih. Nah, dari bunga A serbuk sarinya jatuh ke bunga B namun masih dalam satu tangkai pohon atau masih dalam satu pohon, itu yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang ya terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik ya, bunga lain namun berbeda pohon tapi masih satu jenis varietas pohon. Nah, saya ulangi lagi, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, namun pohon itu masih satu jenis varietas ya. Contohnya ada pohon A dan pohon B, sama-sama pohon mangga ya. Pohon A dan pohon B sama-sama pohon mangga. Nah, mangga A mangga aromanis, mangga B juga mangga aromanis. Nah, serbuk sari dari pohon A, bunga pohon A ini jatuh ke kepala putik pohon B yang masih sama-sama mangga aromanis namun beda pohon. Pohon A ditanam di Terban, pohon B ditanam di Menguneng. Pak, kok bisa jauh-jauhan gitu? Bisa lah, tadi bantuan dari serangga. Nah, kupu-kupu datang di sebuah bunga di pohon aromanis yang ada di desa Terban. Nah, kupu-kupu ini kakinya tidak sengaja tertempel serbuk sari. Kemudian kupu-kupu itu terbang lagi, nempel di pohon aromanis di desa Menguneng atau di desa Lebo atau di desa mana ya? Oh, jauh pokoknya. Terbang. Nah, menempel di kepala putik pohon yang ada di tempat itu namun masih sama. Ya, masih sama artinya pohonnya sama-sama mangga aromanis. Nah, proses itu dinamakan penyerbukan silang. Nah, berikutnya adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain sejenis namun beda varietas. Lah ini nanti akan terjadi sebuah hasil silang ya, hasil silangan. Contohnya ya, pohon mangga aromanis ya, di belakang rumah ada pohon mangga aromanis, di depan rumah kamu menanam pohon mangga golek. Nah, kupu-kupu datang ke bunga pohon aromanis membawa serbuk sari ya, tanpa sengaja membawa serbuk sari, kemudian datang ke pohon mangga apa tadi? Golek. Nah, terjadilah di situ penyerbukan bastar. Nah, nanti kalau terjadi pembuahan dan tumbuh buah, nah maka buah tersebut akan jatuh ke tanah, kemudian bijinya tumbuh. Lah, tumbuhan baru ini kalau di tempat Pak Widi namanya peleme, bukan pelem golek lagi, bukan pelem aromanis lagi, tapi jadi pelem podang ya, dengan rasa aromanis namun dengan bentuk panjang seperti mangga golek. Sebentar saya cut lagi, ada gangguan suara.
Oke, baiklah anak-anak, itu tadi materi dari Pak Widi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Eh, Semoga kontennya bisa bermanfaat untuk belajar anak-anak, dan kita berdoa semoga bulan depan kita bisa tatap muka lagi sehingga mudah bagi kita dalam menjalankan proses pembelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Meskipun pembelajarannya nanti mungkin berlaku shift 50% 50%, namun kalau tatap muka ini akan lebih mempermudah kita ya. Semoga PPKM segera selesai, COVID-19 segera selesai. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Kita menuntut COVID segera selesai, tapi kita tidak mematuhi protokol kesehatan, itu sama juga bohong ya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.